Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir SEMM selaku dosen mata kuliah statistik. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai deret, berkala, dan peramalan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardita Eka Pratiwi, yang kedua ada Lisa Natalia, yang ketiga ada Karina Satriawan, yang keempat ada Maulana Agil Saputra, yang kelima ada Luciana Safa Nabilah, yang keenam ada Rizka Rahmawati, dan yang ketujuh itu ada saya sendiri, Nicholas Kalandra, selaku perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan materi ini. Pengertian analisis deret berkala. Deret berkala itu adalah data yang dikumpulkan dari satu periode ke periode lain untuk menunjukkan perkembangan berbagai hal. Pengertian dari analisis deret berkala juga dikenal sebagai analisis tren, adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi masa depan untuk data yang saat ini tersedia. Komponen deret berkala. Yang pertama itu ada tren sekuler. Tren sekuler itu atau gerakan jangka panjang adalah suatu gerakan yang menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dari suatu arah yang menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua itu ada gerakan atau variasi siklis, cyclical variations. Itu adalah variasi yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dalam panjang, variasi siklis. Yang ketiga ada gerakan atau variasi musim atau seasonal variations, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan perkembangan fluktuasi secara teratur meningkat atau turun pada waktu musiman atau bulan tertentu dalam jangka waktu kurang dari setahun. Yang keempat ada gerakan atau variasi residu atau irregular variations, suatu gerakan yang secara konsisten meningkat atau turun selama musim atau bulan tertentu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini ada gerakan tren jangka panjang, variasi siklis, variasi musiman, dan residu itu masing-masing diberi simbol T, C, S, dan I. Maka data berkala Y merupakan hasil kali dari 4 komponen tersebut. Selanjutnya ada pengolahan deret berkala. Data kuantitatif deret berkala merupakan bahan analisis tren sekuler, variasi musim, dan variasi siklikal. Yang berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan harus memperhatikan yang pertama variasi penanggalan, kedua perubahan harga-harga, ketiga perubahan produk, keempat syarat perbandingan data. Peramalan. Ramalan itu adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan teknik mengkaji data yang ada. Rumusnya di sini ada Y cap sama dengan A tambah BX. Peramalan itu ada 3 jenis. Yang pertama peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan yang ketiga peramalan permintaan. Peramalan itu biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa periode. Ada 3 periode di sini. Yang pertama itu peramalan jangka pendek, kedua peramalan jangka menengah, yang ketiga peramalan jangka panjang. Selanjutnya pendekatan dalam peramalan. Terdapat 2 pendekatan umum yang terjadi dan analisis tren. Tren dan analisis tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Selanjutnya metode analisis tren. Yang pertama itu ada metode semi rata-rata. Prinsipnya itu salah satunya membagi data menjadi 2 bagian. Yang kedua ada kuadrat terkecil. Prinsip dari metode kuadrat terkecil adalah menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Rumusnya itu Y cap sama dengan A tambah BX. Yang ketiga itu ada metode kuadratis. Untuk jangka waktu yang pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Rumusnya itu ada Y cap sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Yang keempat ada tren eksponensial. Bersama eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X sebagai pangkat dengan bentuk formulasi rumusnya itu Y cap sama dengan A dalam kurung 1 tambah B tutup kurung X kuadrat. Selanjutnya ada analisis variasi musim. Analisis variasi musim itu terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam 1 tahun. Metodenya itu ada satu, rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana itu indeks musimnya sama dengan rata-rata per kuartal dalam kurung per bulan per rata-rata total per kuartal dikali 100. Yang kedua itu ada rata-rata dengan tren. Prinsip dari metode rata-rata dengan tren yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Rumusnya itu indeks musim sama dengan Y per Y cap kali 100.
Yang ketiga itu ada rasio rata-rata bergerak. Prinsip dari metode ini adalah membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Rumusnya itu ada sama dengan indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Nilai rasio itu di sini tuh data asli dan faktor koreksi itu sama dengan 100 X kali N per jumlah rata-rata rasio selama N. Selanjutnya analisis siklus. Analisis siklus itu nilai data berkala tahunan pada umumnya hanya memperlihatkan pengaruh dari komponen tren dan siklus. Rumusnya itu sama dengan Y sama dengan T kali S kali C kali I. Selanjutnya ada gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan itu adalah gerak atau fluktuasi yang tak beraturan, em, tak menentu dari tren yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai variasi musim ataupun variasi siklus. Rumusnya di sini Y sama dengan T. Studi kasus soalnya ini di sini dikasih tabel produk domestik bruto dari 2004 sampai 2012 dalam PDB itu satuannya triliun. Pertanyaannya adalah yang A membuat persamaan tren dengan 4 metode. Yang B manakah dari keempat metode tersebut yang lebih baik? Yang C dengan menggunakan metode yang paling baik berapa PDB Indonesia pada tahun 2015 dan 2020? Jawaban yang A, yang pertama, metode semi rata-rata. Membagi data menjadi dua kelompok. Kelompok satu tahun 2004 sampai 2008, sedangkan kelompok yang kedua itu tahun 2009 sampai 2012. Begitu rata-rata tiap kelompok. Yang K1-nya itu K1 sama dengan A1. Di sini masukin angka-angkanya langsung. Rumusnya udah ada tertera. Berarti hasilnya didapat sini 1860,25. Yang keduanya sama, tinggal masukin rumusnya, lalu mendapatkan hasil 2331,72. Selanjutnya itu menghitung nilai perubahan. Nilai perubahan itu rumusnya B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. Di sini tinggal masukin angka lalu mendapat hasil 157,16. Jadi persamaan tren adalah Y sama dengan 1860,25. Selanjutnya itu metode rata-rata terkecil atau least square method. Di sini rumusnya, di sini tuh rumusnya nilai A sama dengan sigma Y per N. Itu didapat hasil 2097,49. Nilai B-nya itu rumusnya sigma Y kali X per sigma X kuadrat didapat 118,95. Jadi persamaan tren Y sama dengan 2097,49 ditambah 118,95. Selanjutnya itu ada metode tren kuadratis. Di sini udah tertera rumusnya. Lalu di sini yang A itu dapat hasilnya 2069,90, yang B hasilnya 118,954, dan yang C hasilnya 4137. Yang keempat itu metode tren eksponensial. Sama di sini tinggal masukin rumusnya. Yang A itu dapat hasil 2075,13 dan yang B itu dapat hasilnya 0,06. Untuk jawaban yang B, untuk mengukur ketetapan maka diperlakukan nilai selisih antara data dengan peramalan yang paling kecil. Apabila sigma Y min Y cap eh, kali 2 paling kecil, maka metode tersebut dirasakan yang paling tepat atau mempunyai tingkat kesalahan yang paling kecil. Dapat dilihat di tabel berikut ini. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Y cap sama dengan 2097,49 ditambah 118,95 X. Yang ketiga metode kuadratis sama dengan Y cap sama dengan 2069,90 ditambah 118,994 X ditambah 4,137 X kuadrat. Yang keempat metode eksponensial. Y cap sama dengan 2075,13 dikali dalam kurung 1 tambah 0,06 tutup kurung X. Di sini nilai sigma Y dikurang Y cap kuadrat dari metode rata-rata dapat hasilnya tertera di sini. Metode kuadrat juga tertera, kuadratis juga ada, dan yang eksponensial ini juga ada. Lalu untuk jawaban yang C, PDB Indonesia pada tahun 2015 dan 2020, persamaan eksponensial Y cap sama dengan 2075,13 dikali 1 tambah 0,6 X kuadrat. Untuk peramalan tahun 2015, X sama dengan 7 dan 2020 X sama dengan 12. Jadi Y 2008 sama dengan 2075,13 ditambah 1 tambah 0,06 pangkat 7 itu dapat hasilnya 3112,7.
Y 2011 itu dapat hasilnya 4.171. Kesimpulan, analisis deret berkala atau time series analysis dan peramalan adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pola dari data-data yang dikumpulkan secara berurutan pada periode tertentu. Tujuan dari analisis deret berkala adalah untuk mengidentifikasi tren, pola musiman, siklus, dan komponen acak yang mempengaruhi variabel dari waktu ke waktu, dan untuk peramalan juga memiliki tujuan untuk meramalkan nilai di masa mendatang. Penting untuk mempelajari analisis deret berkala dan peramalan deret waktu bagi sebuah perusahaan. Di sini tertera daftar pustaka, sumber-sumber yang kami ambil untuk membuat makalah serta PowerPoint ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.